Baik ya ibu-ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una, fa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma wa amalan mutaqabbal ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita ya dalam mata kuliah Teknik Penulisan Skripsi ya. Insyaallah hari ini tema kita atau pembahasan kita adalah tentang bagaimana meneliti dengan menggunakan metode kualitatif ya. Yang minggu lalu kita belajar mengenai metode kuantitatif ya kan. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwa biasanya pendekatan atau metode yang dilakukan ketika seseorang melakukan penelitian biasanya tidak lepas daripada dua metode ini ya, dua metode utama ini, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kualitatif ini kan metode yang lebih latest ya daripada kuanti ya. Kuanti itu awal-awal penelitian semua bersikap uh, berbentuk kuantitatif karena dia istilahnya menganggap segala sesuatu itu bisa diukur. Tetapi ketika meneliti tentang ilmu-ilmu sosial, terkadang kita bisa melihat istilahnya orang itu mengisinya itu asal-asal ya kan. Ketika kita menanyakan sesuatu atau membuat pertanyaan, mereka menjawabnya asal. Dari sini kita akan lihat istilahnya kita bisa amati tentang bagaimana kita membuat ya penelitian kita atau kita cara memperoleh data yang mau kita hasilkan sehingga data kita itu berkualitas ya kan. Nah ini lihat dia kualitatif ya. Biasa penelitian kualitatif ini dia peneliti itu sebagai sosok yang utama dalam mengapakan, istilahnya dalam meneliti, dalam mengamati, dalam mengambil analisis. Nah, dialah yang bisa melihat langsung, mengamati langsung ya kan, apakah jawaban-jawaban yang diberikan itu betul-betul dijawab dengan betul ya kan. Nah, itu dia penelitian kualitatif. Jadi metode ini ya kan merupakan salah satu teknik ya kan, salah satu teknik penelitian yang intuitif. Intuitif maksudnya kita melaksanakannya dengan apa kita pengalaman yang ada pada pengetahuan yang ada pada kita sehingga kita bisa mengamati. Umpamanya kita mau meneliti tentang sekolah ya kan, umpamanya keadaan COVID sekarang, umpamanya kita mau teliti ada pengaruh nggak ya kan faktor ekonomi dengan kemasukan orang ke TK atau sekolah atau universitas tertentu ya kan. Nah, kita mau itu menjadi bahan penelitian kita atau judul kajian kita sehingga kita melihat ya, kita menggariskan data apa yang mau kita ambil dari sekolah. Pertama tentu kita akan menentukan ya kan sampel yang mau kita jadikan sebagai sumber data kita ya kan, sampelnya ini. Nah, jadi penelitian kualitatif ini memang berpegang atau berpandukan kepada peneliti itu ya. Peneliti itulah yang jadi yang sumber utamanya ya kan, yang istilahnya mengamati ya kan. Nah, kita bisa melihat secara sistematis ya untuk membantu seorang peneliti ya menghasilkan ya kan satu dapatan kajian atau hasil kajian ataupun istilahnya datanya itu betul-betul datanya valid ya, dengan cara yang efisien dan koheren ya kan. Nah, itu dia ya. Jadi biasanya kajian kualitatif ya tujuannya untuk meningkatkan pemahaman ya tentang fenomena
umpamanya fenomena anak-anak nakal, ya, anak-anak nakal di sekolah, ataupun turunnya prestasi anak-anak. Ya, kita mau kaitkan dengan apa? Umpamanya dengan aktivitas di sekolah atau ekonomi, ataupun istilahnya orang tua yang broken home umpamanya, atau keluarga yang tidak memberi perhatian kepada anak-anak. Ini kan fenomena nih. Kita bisa lihat ini fenomenanya, ya kan? Apakah anak-anak yang tidak disiplin, kemudian mundur dalam pelajaran atau tidak menonjol dalam pelajaran. Nah, kita buat asumsinya bahwa anak-anak itu, ya, kemunduran prestasi itu, ya, berkaitan dengan umpamanya perhatian orang tua, ya kan? Nah, itu dia bisa jadikan apa? Fenomena, ya, fenomena yang berlaku di lapangan. Istilahnya hal-hal yang kita lihat perlu dijadikan apa istilahnya sebagai bahan kajian kita, kan, atau penelitian kita. Nanti umpamanya kalian contoh skripsi kalian, ya kan, kalian udah mulai bisa lah kalian apa-apakan dari sekarang, kira-kira mau meneliti di bidang apa, kemudian apa yang mau kalian teliti, kemudian istilahnya nanti ketika nanti sudah pas semester 7 atau 8 kita sudah selesai, karena sudah ada gambaran, lebih mudah daripada kita hanya mencari-cari lagi, melihat-lihat lagi, ya kan. Nah, jadi kalau orang sudah tahu apa yang mau dia teliti, apa yang mau dia analisis, ya, umpamanya, nah, maka kita bisa menentukan metode apa yang kita lakukan, metode apa yang kita gunakan, kualitatif atau kuantitatif, ya kan. Kemudian kita lihat apa istilahnya itu, sampel yang mau kita ambil, ya kan. Berapa orang kira-kira yang bisa dapat istilahnya mencukupi, ya kan. Kan tidak semesti semua, ya kan. Jadi kalau kira-kira datanya itu umpamanya contoh gini, ya, contoh perbandingan. Kenapa istilahnya sampelnya sedikit, ya kan? Nah, kalau dia istilahnya sama semua apanya, dia sedikit pun nggak apa-apa. Contohnya umpamanya darah kita, ya kan? Ketika kita mau lihat darah itu ada virus atau tidak, ada penyakit atau tidak, kan yang diambil sedikit. Kenapa? Karena bentuk sampelnya itu semuanya istilahnya sama, ya kan? Nah, itu kalau sains kan, kalau darah. Tapi kalau manusia kan repot, nggak bisa dia kan. Nah, jadi dia harus ditentukan dulu sampelnya berapa, kira-kira mencukupi. Kalau tertutupi datanya berarti bisa, kan. Ya, nah, jadi dia macam-macam, ya, penelitian kualitatif itu. Biasa dia alat memperoleh datanya itu biasa untuk